Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan telah hantarkan kita untuk kita kembali berjumpa di dalam rumah Tuhan, tempat ibadah saat ini, dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Nini Indayani beserta dengan rekan-rekannya untuk dan kesempatan kemerdekaan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kembali saat sore ini kita diberi kesempatan untuk kita berdatang ke hadirat-Nya, merasakan kasih setianya yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dia yang begitu baik, sungguh baik dan teramat baik. Kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Kita berikan hati kita, seluruh hidup kita bagi hormat kemuliaan namanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Anda untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan. Oh, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Kami menaikkan syukur kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Buat setiap hari yang Kau beri dalam hidup kami. Haleluya. Kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Yang selalu baru. Sekali lagi kita serukan syukur kita. Ku naikkan syukurku, Yesus, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
kasih Yesus. Terpujilah Engkau, terpuji namamu. Nyatakan rasa syukur kita. Kita berikan hati kita, hidup kita bagi hormat kemuliaan nama-Nya. Karena Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang penuh kuasa. Dia yang telah rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kalau sampai detik ini kita ada, semua karena kasih-Nya, semua karena anugerah-Nya. Biarlah kita boleh menyatakan rasa syukur kita. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu yang tak pernah henti-hentinya, selalu nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Kalau saat sore hari kami boleh bersama-sama berhimpun, kami rindu memuji memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Terutama kami juga rindu mendengar suara-Mu lewat firman. Karena hanya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan buat kami boleh melangkah hari demi hari bersama-sama dengan Engkau sampai pada kesudahannya. Engkau yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Menyerahkan jalannya ibadah saat sore hari ini hanya dalam tangan kasih kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain yang boleh membawa kita ke dalam keselamatan itu. Amin. Kita akan meninggikan Dia, kita akan memuliakan Dia. Hatiku percaya. Amin. Hanya padamu hatiku percaya.
kasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita boleh senantiasa menjaga iman percaya kita hanya kepadanya. Amen. Karena dialah kekuatan kita, dialah sumber pelita buat kita untuk berjalan mengarungi dunia yang penuh kegelapan ini. Dan dengan kuasanya kita diberi kemampuan untuk kita menginjak-injak iblis. Kita boleh mengalahkan musuh yang senantiasa ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita tidak merasa, kita melihatnya musuh itu ada di depan kita, orang lain mungkin ya. Tetapi biar kita belajar bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Kita boleh mengalahkan setiap hawa nafsu kita yang boleh memisahkan kita dari kasih Allah, yang senantiasa menjauhkan kita dari Tuhan. Biarlah kita boleh bersukacita bersama-sama. Kita akan pujikan bersama-sama. Ku diberi kuasa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Bila Allah
saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi setiap kita pun harus berjuang, memperjuangkan iman setia kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu banyak hal-hal yang boleh mengombang-ambingkan setiap iman percaya kita. Dunia memberikan hal-hal yang kelihatan begitu menyenangkan. Sepertinya, oh iya itu benar. Sepertinya, oh iya itu baik. Tetapi ternyata semuanya tidak sesuai dengan kehendak dan firman yang sedang jasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Biarlah lewat firman-Nya kita boleh belajar, kita boleh dimampukan, kita boleh dimengertikan bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk kita boleh memperjuangkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh dibentuk sebagai bejana-bejananya, dan kita boleh dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bejanamu. Haleluya. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Katakan, ku tersungkur Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu
Seperti pujian ini Tuhan, mengingatkan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan bahwa ada sebuah kerinduan dari hati kami yang paling dalam untuk mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Namun kami sadar benar ya Tuhan, bahwa di dalam pengiringan kami akan Tuhan, ada banyak hal yang kami temui di tengah-tengah perjalanan kami. Bahkan seringkali kami lemah dan tidak berdaya. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, itu keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas setiap kemurahan yang telah dilimpahkan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Pada saat ini Tuhan, sebentar kami merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Waktu di depan kami serahkan hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan subtema gereja pada minggu ini, kita bersama-sama membuka di dalam Yudas. Karena hanya satu pasal, jadi saya rasa Bapak Ibu pasti tahu gitu ya. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Tetapi kita akan memulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh. Kita membaca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara dalam Allah dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk hukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka,
dengan belenggu apati di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Subtema gereja pada minggu ini adalah berjuang mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mendengar slogan ini ya. Memulai di dalam Tuhan, dan apa Bapak Ibu Saudara? Mengakhirinya pun di dalam Tuhan ya. Memulai di dalam Tuhan dan mengakhirinya di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang ya yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku dirinya orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memulainya di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang dulunya mungkin Bapak Ibu Saudara dari seberang. Ya, Bapak Ibu Saudara mengerti maksudnya ya, yang dari seberang. Setelah dia mendengar tentang Tuhan, setelah dia mendengar kabar keselamatan, dia mengambil satu keputusan, satu komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Dia memulainya di dalam Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara tidak berhenti sampai di situ. Perjalanan kehidupan di dalam dunia ini, kita tidak tahu seberapa panjangnya kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita di tengah-tengah perjalanan hidup di dalam dunia ini, apakah kita terus berjuang di dalam iman? Apakah ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, ada pergumulan hidup, mulai apa Bapak Ibu Saudara? Kadangkala kita mulai lemah. Ada banyak orang ketika banyak tawaran yang menggiurkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat berbagai berita televisi, bagaimana banyak ya para selebriti yang dulunya percaya Tuhan, tetapi karena katanya, ini loh aku ketemu jodohku yang seperti ini, ya memang diberikan untuk aku kok, bagaimana aku bisa menolaknya? Wah saudara, ketika dipertanyakan, lah ndak seiman loh, wis napo-opo, yang penting aku wis ketemu jodoh. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Ngaleh gitu ya. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan iman kita. Bukan hanya pada masa itu ketika surat ini dituliskan, tidak. Tetapi ini pun menjadi tantangan bagi kita yang hidup di generasi sekarang ini. Jangan kita berkata, oh itu kan dulu. Lah terus sekarang, dengan kehidupan kerohanian kita, dengan kehidupan iman kita di dalam Tuhan, bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Yudas menuliskan surat ini. Ya, memang hanya satu pasal. Ini kalau Bapak Ibu Saudara, sering anak-anak sekolah minggu ketika saya mengajar,
ada satu peraturan bahwa setiap anak-anak di sepanjang minggu harus baca Alkitab. Dan biasanya yang mereka cari pasal yang paling panjang atau sedikit gitu ya. Atau cari Mazmur, Amsal, Yeremia gitu ya. Yang dicari apa Bapak Ibu Saudara? Guru sekolah minggu senyum-senyum dewe gitu ya. Yang dicari yang paling pendek. Ada lagi apa Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya Yudas. Sering apa dibaca ratapan, ya cukup pendek gitu ya. Sudah selesai. Oh sudah. Berapa kitab? 2. Wih luar biasa. Kitab apa saja? Yudas sama ratapan. Waduh. Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersyukur mereka masih baca gitu ya. Masih baca. Inilah Bapak Ibu Saudara, surat ini begitu pendek, tetapi ini boleh menjadi sebuah peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Bagaimana Yudas menuliskan surat ini? Dia katakan hamba Yesus Kristus, ya. Hamba Yesus Kristus yang dikasihi dalam Allah Bapa, dipelihara untuk Yesus Kristus. Dan dia katakan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini merupakan sebuah salam yang dia sampaikan kepada jemaat yang dia tuliskan surat ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita boleh melihat Yudas ketika dia menuliskan surat ini pada awalnya. Ya, pada awalnya Bapak Ibu Saudara, dia menuliskan tentang keselamatan. Bapak Ibu bisa melihat nanti ya, membaca kembali di rumah. Pada awalnya dia menuliskan tentang keselamatan. Tetapi kemudian dikatakannya di dalam ayat yang ketiga, kemudian aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Supaya apa? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang untuk mempertahankan iman. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu dikatakan bahwa banyak penyusup atau ada ajaran-ajaran sesat yang sudah mulai masuk di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada penyusup atau ajaran-ajaran sesat yang sudah mulai mengacaukan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak tahu loh Bapak Ibu Saudara. Kadangkala ketika kita melihat YouTube, ya, yang suka buka YouTube gitu ya Bapak Ibu Saudara, tentang perdebatan kekristenan dengan saudara kita yang di sebelah gitu ya, banyak sekali. Sampai kadangkala kita bingung, ini maksudnya apa gitu ya. Yudas menyampaikan ya bahwa ada orang yang di tengah-tengah kamu itu sedang mengacaukan tentang imanmu, tentang hidup kekristenanmu. Kalau kita boleh pernah mendengar ya bagaimana sebuah ajaran Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya seorang nabi. Nabi yang diutus di tengah-tengah umat manusia. Bapak Ibu Saudara percaya? Yesus itu nabi yang diutus di tengah-tengah umat manusia. Tetapi mereka katakan dia bukan Tuhan.
Kadangkala hanya sedikit aja mereka plesetkan kata-katanya Bapak Ibu Saudara, tetapi itu bisa menggoncangkan iman kita. Mudah kita percaya, iya ya, Yesus itu nabi ya. Lah terus gimana selanjutnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mempercayakan bahwa Kristus yang diutus, ya, Kristus datang ke dalam dunia. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia menderita, bahkan nantinya mati di atas kayu salib. Bukan hanya seorang nabi yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Banyak orang berkata, Bapak Ibu Saudara, lah ngapain percaya kepada Yesus Juru Selamat loh? Ya udah percaya Tuhan saja. Lah Tuhan yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi pertanyaannya, Tuhan yang mana? Wes Tuhan lah wes. Lah, makanya Bapak Ibu Saudara, ketika saya di sekolah minggu, ketika mengajar anak-anak sekolah minggu di akhir ibadah, ketika mereka berdoa dalam nama siapa? Kadangkala, Tuhan terima kasih, bla bla bla, Tuhan terima kasih kami mau pulang. Saya suruh ulangi Bapak Ibu Saudara. Kadangkala Tuhan yang mana dulu? Oh iya ya Tante Juni lupa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Kristus satu-satunya juru selamat hidup kita. Tidak ada yang lain. Mungkin banyak orang yang menggoncangkan, yang bisa memplesetkan Bapak Ibu Saudara. Ajaran-ajaran seperti demikian bisa masuk di dalam gereja Tuhan, bisa. Bisa hadir di tengah-tengah persekutuan, bisa. Saksi Yehova loh, bisa hadir di tengah-tengah persekutuan, bisa. Mereka tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat. Percaya kepada Yahweh, kepada Yehova. Itu aja yang ditekankan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh melihat bagaimana sebuah pesan yang disampaikan oleh Yudas kepada kita. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini jelas Bapak Ibu Saudara disampaikan kepada kita. Setiap orang percaya berjuang untuk mempertahankan iman. Kenapa saya memulai tadi? Ketika kita mengawalinya di dalam Kristus, kita juga boleh mengakhirinya di dalam Kristus. Betapa menyedihkan ketika kita mengawalinya di dalam Kristus, tetapi mengakhirinya di dalam kebinasaan. Banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Wes diberitakan, wes disampaikan Bapak Ibu Saudara. Berbagai cara mungkin kita sudah sudah beritakan, sudah utarakan bahwa Yohanes 14 itu penting. Ayat yang ke-6, di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak
ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sampaikan itu sebuah ultimatum yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun. Dia jalan satu-satunya. Tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang fasik ini dikatakan mereka menolak Kristus. Mereka tidak percaya kepada Dia. Ketika hal itu diberitakan, mereka anggap sepele, tidak mempedulikannya. Mungkin banyak orang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Iya, kalau jalan-jalan banyak jalannya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lewat dari mana aja katanya bisa sampai ke Roma. Tetapi menuju kepada hidup yang kekal hanya satu jalannya, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ya yang dikatakan mereka mendengar, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengar. Mereka punya mata untuk melihat, mereka tidak sungguh-sungguh melihat. Ketika diberitakan kepada mereka, hati mereka sudah keras. Ya. Orang-orang fasik dikatakan menyalahgunakan kasih karunia Allah, menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menyangkalnya, sudah tidak percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ya, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah komunitas kita, mungkin kita banyak menemui tipe-tipe orang seperti ini. Kadangkala ketika sudah lama tidak beribadah ke gereja gitu ya Bapak Ibu Saudara, sudah lama sekali ketika kita berkunjung, mendoakan, kadangkala nggak ada respon yang baik. Bapak Ibu pernah mengalaminya? Mungkin ada yang pernah mengalami. Tidak ada respon. Nanti saja. Loh, kapan? Ketemu lagi. 2 hari raya saja cukup. Apa itu? 1 Natal, 2 Bapak Ibu tahu ternyata gitu ya. Natal. Yang keduanya Paskah. Loh, kenapa? Kalau Paskah itu datang ke gereja, minta ampun, ya. Minta ampun kenapa? Tuhan ampuni aku orang berdosa. Lah wis tahu lo orang berdosa. Lah kok datangnya hanya Natal dan Paskah saja? Hari yang lain sibuk. Loh, sibuk apa? Wis salah, sibuk. Loh, sibuk apa Pak, Bu? Wes jenenge sibuk, ndak usah mbok tanya-tanya. Loh, lah apa sih? Lah, Bapak Ibu Saudara, kadangkala hatinya lebih apa? Lebih condong dengan apa yang sementara. Kadangkala ketika sudah dapat untung bekerja gitu ya Bapak Ibu Saudara, hatinya terpikat di sana. Loh, hari Minggu itu waktunya Sabat, waktunya ibadah nang gereja. Halah wis kalah. Doa di rumah cukup.
Loh, lah doa di rumah, lah terus bersekutu dengan saudara seiman kapan? Wes kapan-kapan. Waduh Bapak Ibu Saudara, wangel wes wangel. Kadang kita menemui hal yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan, hatinya terpikat kepada berkat Tuhan. Wes lali sumber berkate. Hatine terpikat kepada berkat. Untung nggak ada namanya berkat di sini ya, gitu ya. berkat terus. Yang penting cuan. Wah, yang penting untung. Ketika kita pulang, saya tanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, kira-kira yang Tuhan tanya berapa untung yang kita bawa atau apa? Hah? Yang dilihat Tuhan itu loh, apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Dia sampai akhir hidup kita? Bukan untung terus kita pikirkan dalam dunia ini. Tidak salah Bapak Ibu Saudara memikirkan uang. Tidak salah loh. Kita hidup juga butuh uang. Melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja, butuh uang untuk beli bensin. Kita butuh uang. Ketika kita memberi persembahan pun kita perlu uang loh. Bukan hanya kita masukin amplop tapi nggak ada uangnya. Wah, salah juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi fokus kita bukan kepada materi, kepada berkat yang Tuhan titipkan bagi kita. Banyak orang mulai beralih Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi Tuhan yang utama, tetapi berkat Tuhan. Kadangkala dibalik loh Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak anak muda sudah mulai meninggalkan persekutuan bersama dengan saudara seiman. Datang ibadah mana? Pagi apa sore? Wes kak, yang penting ibadah. Lo ibadah. Tatanya pagi, lo katanya ndak ke gereja. Sore, lo ndak ketemu. Di mana ibadahnya? Ibadah online. Loh, kok ibadahnya online? Padahal PPKM saja sudah dicabut loh. Boleh kumpul beribadah. Ketika kita bersekutu dengan saudara seiman, ada gesekan? Ada. Itu namanya kita bertumbuh, kita hidup. Ketika ada gesekan, bukan membuat kita semakin jauh dari persekutuan, bukan. Tetapi semakin kita mengenal satu dengan yang lain. Di situ mengasah setiap kita untuk apa? Saling rendah hati. Bukan ketika ada gesekan, ya sudah, minggu depan gak usah datang gereja. Wes, gak mau ketemu sama ibu itu, gak mau ketemu sama bapak itu. Bukan saudara. Tetapi kita dituntut untuk apa? Di tengah-tengah perjalanan iman kita, setiap gesekan, setiap tantangan, setiap persoalan membawa kita sama-sama bertumbuh. Ketika saya melihat bunga ini ya, ini menarik hati saya. Ternyata ini bunga plastik ya. Coba di depan dilihat. Tanaman yang dulu, saya masih ingat ketika saya masih praktek, saya pernah ke sini. Masih kecil tanamannya. Sekarang wes besar. Karena apa? Tumbuhannya bertumbuh. Tanamannya bertumbuh.
bertumbuh. Tanaman itu bertumbuh dengan sendirinya tanpa disiram? Tidak juga. Tanamannya bisa menghasilkan buah. Saya lihat mangga di samping gereja. Wah, luar biasa. Itu mangga yang benar-benar dipelihara sama Mas Kris gitu ya. Ketika pertama sekali berbuah, Bapak Ibu Saudara, tak tungguin kapan matengnya, tak liatin lagi 1 minggu. Loh, kok lama-lama buahnya hilang? Katanya ada yang suka ketika masih pencit diambilin. Tetapi menyenangkan Bapak Ibu Saudara, bahwa tanaman itu bertumbuh. Kita pun Bapak Ibu Saudara, setiap kita membutuhkan proses bertumbuh. Lah, ketika kita bertumbuh, ada gesekan satu dengan yang lain. Jangan membuat kita semakin menjauh. Ketika ada perselisihan, bisa diselesaikan. Ini loh Bapak Ibu Saudara, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya yang kita boleh lihat, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kita contoh. Orang-orang Israel telah dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan, membawa mereka kepada tanah perjanjian. Di sana dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Namun Tuhan membawa mereka hidup di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Padahal sebenarnya jarak dari Mesir ke tanah perjanjian itu cukup dekat. Tetapi Tuhan membuat mereka berputar untuk melatih mereka. Seharusnya bagaimana mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Bagaimana mereka nantinya bisa menghadapi bangsa-bangsa yang akan berperang, yang akan melawan mereka. Di situ Tuhan melatih mereka sedemikian rupa. Namun Bapak Ibu Saudara, karena kedegilan hati, karena kekerasan hati, banyak di antara mereka mati. Mati di dalam perjalanan. Karena apa? Karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena mereka berpaling kepada Tuhan, daripada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mungkin mereka berpikir, terlalu lama tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Ini lebih kelihatan mata gitu ya, menyembah berhala kepada bangsa di sekitar mereka. Ini begitu cepat. Tetapi Tuhan marah, Tuhan murka. Karena apa? Mereka sudah berpaling dari Tuhan. Tuhan berikan contoh kepada mereka. Lalu apalagi yang diberikan contoh? Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan.
karena di sana terjadi percabulan. Yang bukan istrinya, yang bukan suaminya, wes siapa saja gitu ya, percabulan. Begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Di zaman kita, apakah terjadi demikian? Bisa saja terjadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata, aku kan gak menyembah berhala, aku kan gak berdoa kepada patung. Betul, kita tidak menyembah berhala, kita tidak berdoa kepada patung. Tetapi seringkali berhala-berhala kita apa Bapak Ibu Saudara? Hobi kita, ya. Ada yang hobinya saya tidak tahu ibu-ibu. Ada beberapa ibu yang saya tanya kadang-kadang keceplosan, nggak ada di sini, ya. Kalau mereka ini ibu-ibu, saya nggak tahu sinetron apa gitu ya. Kalau terlewatkan gitu ya, wes lagi persekutuan. Pernah saya menemui lagi khotbah pendetanya, HP-nya dibuka, ditaruh di belakangnya kursi, dilihat YouTube-nya karena sudah terlewat. Harusnya dia di rumah katanya nonton. Saya bilang, sebegitu parahnya San? Ini kan YouTube bisa ditonton nanti ya di rumah. Nggak enak katanya, kalau sudah itu nanti kan ada kerja lain. Saya bilang, Tuhan ampuni. Memang kita tidak berdoa sama patung, tetapi berhala-berhala kita banyak loh Bapak Ibu Saudara. Hobi, handphone yang di tangan kita ini betapa dengan mudahnya ketika kita ada di tengah-tengah ibadah. Kadang jari kita ini tidak bisa diem. Lihat, siapa yang ngirim WA? Lihat, apa berita sore ini, lihat yuk. Kadang loh Bapak Ibu Saudara. Atau bagi anak-anak muda, aduh, pacar WA. Aduh, porek, balas orang. Balas saya lah. Aku lagi di gereja. Pacarnya balas lagi karena sudah selesai ibadah pacarnya. Nanti selesai ibadah, bla bla bla. Tertarik untuk buka? Waduh, tertarik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak godaan-godaan kita. Mungkin kita berkata, enggak kok, ya. Tetapi hanya kita yang tahu. Ya, hanya kita yang tahu dan Tuhan. Bagaimana sebuah hal disampaikan kepada kita? Berjuang mempertahankan iman kita. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, Dia mendapati kita tetap setia. Sebuah pujian yang sering dinyanyikan, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tuhan mendapati kita tetap setia. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Dia. Bagi anak-anak muda, di sini saya lihat ada banyak anak-anak muda. Jangan hanya karena kita pacaran dengan orang yang tidak seiman. Ini menjadi tantangan buat kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Bertahan memperjuangkan iman kita, atau kita terbawa
arus di dalamnya. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita mendapati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Kita berdoa. Bapa, betapa terbatasnya kami sebagai manusia yang berdosa. Kadangkala di tengah-tengah perjalanan hidup kami, Tuhan, ada banyak hal yang kami temui. Ada banyak hal yang diperhadapkan di depan kami yang bisa menggoyahkan iman kami kepada Tuhan. Namun pada saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali seberapa sukar, seberapa sulit, bahkan mungkin kami meneteskan air mata. Namun kami boleh memiliki satu komitmen bahwa ketika kami memulainya di dalam Tuhan, kami pun boleh mengakhirinya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang boleh menjaga iman kami. Engkau yang boleh menopang setiap kami. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kesukaran mungkin demi kesukaran yang kami hadapi. Baik kami sebagai orang tua, di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan mungkin di tengah-tengah kelemahan tubuh yang sering kami alami. Tuhan, teguhkan iman kami di dalam Tuhan. Kami sebagai generasi muda, ada banyak godaan yang ada di depan kami. Ada banyak godaan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Namun kami boleh percaya, Tuhan teguhkan kami. Tuhan pegang tangan kami erat-erat. Sekalipun Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan, kami percaya bahwa kami mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberi kami kemampuan, Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan untuk boleh menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang tangan kami. Kami mau belajar setia sampai kami berjumpa dengan Engkau Kristus, Sang Penebus hidup kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya serahkan pada Ibu Lani Hartoyo yang membacakan pengumuman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Baiklah, sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Pendeta Juni atas pelayanan firman malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan hari ini 2, kolekte dan pembangunan. Yang merah pembangunan, yang biru kolekte biasa. Petugas Ibu Utami dan Ibu Ana Yunita. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hati
berdoa buat persembahan kita. Nanti kami minta Mas Kris untuk berdoa persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kekuatan Haleluya kami. Yesus. Sehingga dengan kekuatan-Mu kami boleh memuji Engkau Ya, sebagai Tuhan mazmur Yesus. kami ya Tuhan. Haleluya. Dan begitu pun kami mengucap syukur bahwa Tuhan Haleluya. dengan kekuatannya menopang hidup kami, memberkati kami sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Karena berkat Tuhan, kekuatan Amin. Tuhan, tangan Tuhan yang menopang, memberkati kami. Amin. Sehingga dengan berkat-Mu ini kami bawa ke hadapan-Mu sebagiannya ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persembahan kami berupa kolekte maupun persembahan pembangunan. Ya, Terimalah Tuhan ya Yesus. Tuhan Terimalah, bagi Tuhan kemuliaan-Mu Yesus. yang kudus. Terima Haleluya. kasih, berkati jemaat-jemaat-Mu selanjutnya dengan setiap usaha, pekerjaan yang ditekuni dalam pengharapan serta takut Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saya akan membacakan untuk pengumuman berikut ya. Hari Minggu depan tanggal 5 Februari firman Tuhan dilayani oleh Saudara Kristio. Pemimpin pujian Ibu Utami, persembahan Bapak Ibu Cornelius, pengumuman Ibu Lani, penerima jemaat Bapak Ibu Paidia. Sedangkan di Darmo pagi dan sore dilayani oleh firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Irwan Pranoto. Koblen Pendeta Muda Petrus Purnama, Gateway Pendeta Irwan Pranoto, Bromo pagi Pendeta Timotius Sugiono, Bromo sore Pendeta Timotius Sugiono. Dengan tema berpegang pada kitab suci Roma 15 ayat 1 sampai 7. Hari Senin TPI Benowo pukul 19.00 di keluarga Bapak Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Kemudian Selasa kaum wanita di Darmo Harapan dilayani Pendeta Anugrah, dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab pukul 17.30 membahas kitab Amsal 29. Materi akan dibawakan oleh Penatua Lindra Haryanto dan online dilayani oleh Pendeta Menahem Suteja. Kamis di tempat ini ada kebaktian tengah minggu. Kami undang ya Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini untuk datang pada kebaktian tengah minggu kita hari Kamis ya. Hari Kamis itu tanggal 2 ya. Iya, 2 Februari ya. Di tempat ini dengan pembicara Pendeta Timotius Sugiono pukul 18.45 dengan pemimpin pujian Ibu Daniel. Di tempat ini juga ada ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu pukul 08.00 ada jemputan. Bagi jemaat yang belum dibaptis bisa mendaftarkan diri pada para hamba Tuhan yang ada di sini ya untuk mendapatkan pelayanan katekisasi. Adapun baptisan akan diadakan pada bulan April hari Jumat Agung. Pembinaan iman akan diadakan pada hari Minggu 12 Februari pukul 12 melalui Zoom dengan nomor 246-259-8934. Dilayani oleh Pendeta Timotius Sugiono dan Pendeta Susi Raswati. Juga nanti dilihat di WA ya, akan diumumkan. Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom untuk pembinaan warga jemaat. Pembangunan dan renovasi. Jemaat dapat mendukung pemeliharaan dan renovasi gedung dan gereja kita dengan memberikan persembahan khusus melalui amplop yang sudah disediakan atau melalui transfer di akun bank BCA maupun CIMB Niaga yang ada di Warta Jemaat. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan tetap berkarya bagi nama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Pernikahan, berita pernikahan akan melangsungkan pernikahan gerejawi antara Saudara Gunawan Nyoto
dengan saudari Eudia Febri pada 5 Februari pukul 13.00 di GEA Surabaya Darmo. Jika setelah diumumkan 1 minggu ini tidak ada keberatan yang sah, maka pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tempat dan jam tersebut di atas. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama beribadah di tempat ini, karena Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah keluarga bagi kami di tempat ini ya. Kemudian ada permata, Bapak Ibu yang lama sudah kita tidak menjalankan permata ini. Permata bagi Bapak Ibu saudara yang ingin menyelenggarakan ibadah rumah tangga di tempatnya atau di rumahnya, bisa menghubungi ya pelayan Tuhan di sini ya, hamba Tuhan, dan mengambil hari Kamis kedua maupun hari Kamis keempat. Karena hari Kamis ke-1 dan ke-3 ada kebaktian tengah minggu, jadi boleh ambil hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Mari kita akan menutup ibadah kita. Nanti kami minta pendeta Anugrah Laya untuk menutup ibadah kita. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini, karena kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami telah diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami telah diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan yang telah kami baca, renungkan bersama-sama, boleh kami tangkap dan kami simpan di dalam hati kami, dan boleh kami menerapkan di dalam hidup kami hari ke hari, agar kami tetap memperjuangkan iman kami di hadapan Tuhan, sehingga Engkau mendapatkan kami setia sampai pada akhirnya boleh kami berjumpa dengan Tuhan. Dan Engkau berkata, sapalah hambaku yang setia, dan menikmatilah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir pada saat ini, maupun juga jemaat Tuhan yang belum sempat hadir oleh karena berbagai macam halangan yang mungkin saja mereka hadapi. Kami memohon jamahan tangan Tuhan menjangkau hati kami masing-masing dan menopang hidup kami, supaya di ibadah-ibadah berikutnya boleh kami datang di hadapan Tuhan, dan boleh kami bersama-sama bersuka cita menaikkan pujian syukur kami dan doa kami kepada Tuhan, sekaligus mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami yang hadir pada saat ini di tengah-tengah pergumulan, bahkan mungkin saja tantangan, kesulitan yang kami alami, kami memohon kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami ya Tuhan. Bagi yang bimbang ragu, yakinkan hati kami akan firman Tuhan, supaya di tengah-tengah keraguan dan kebimbangan kami, boleh kami tetap kembali melihat karya Tuhan yang agung dan ajaib itu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menyangkal Engkau, tetapi kami tetap senantiasa berpaut, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini semakin hari banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, sertailah kami di tengah-tengah perjalanan pulang kami, sehingga boleh kami sampai di rumah kami, berjumpa dengan anggota keluarga kami, dan menikmati segala kemurahan dan berkat-Mu. Pertemukan kami kembali ya Tuhan, di dalam pertemuan-pertemuan kami,
di dalam ibadah-ibadah kami, sehingga boleh kami semakin hari berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang baik yang memuliakan Tuhan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan kita kembali melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai, memberkati kita, bahkan meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan sampai ketemu kembali. Bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Mari bersaksi bagi Kristus. Sekalipun dalam lembah kekelaman tetap takut, karena Tuhan setia. Bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Mari bersaksi bagi Kristus. Maju bersama Kristus, memperoleh kemenangan, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Ayo maju bersama Kristus, maju bersama Kristus.